mengganggu waktu Bapak, kami dari siswa-siswi MTS USD Filial MTSN Negeri 1 Batam mohon izin untuk mewawancarai Bapak. Oke, nama saudara silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Naya Fatimah Afwa dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Nurzabia Syara dari kelas 9A. Langsung aja nanya apa? Mau nanya? Kapan Bapak memulai usaha pembudidayaan ikan ini, Pak? Sudah cukup lama, mulai tahun 1998. Perkenalkan, saya Ita Fafisa dari kelas 9A. Apa yang mendorong Bapak untuk memilih bisnis ternak ikan? Ternak ikan ini menyenangkan deh, ya. Jadi kenapa saya pilih? Satu, secara ekonomi itu mempunyai nanti untung yang lumayan, ya. Kalau dikerjakan secara profesional dan baik, ya. Yang lain-lainnya itu menyenangkan, ya. Pelihara ikan itu boleh deh. Saya senang aja dapat ngasih makan, gitu kan. Nah, kita jangan mengira ataupun yang itu masalah capeknya, ya. Semua itu akan terbalik. Nah, yang paling utama adalah bahwa bagi saya kenapa memilih usaha ini, bahwa saya kurang lebih dulu kerja 20 tahun lebih di perusahaan, ya, kerja untuk orang lain. Nah, sekarang sudah menjadi owner sendiri. Mulai tahun 2004 saya keluar kerja di hotel, saya mengajar lagi, saya kerja, saya nyakur. Saya punya usaha, alhamdulillah dulunya hanya 2000 meter, sekarang menjadi 20.000 meter, udah 10 kali lipat, ya. Dan yang paling utama itu saya ingin begini, bahwa di sisa usia saya ingin membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. So I want to be man who can be useful for other people. Nah, begitu. Pak, oke, ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmadani. Jenis kolam apa yang Bapak gunakan untuk membudidayakan ikan ini, Pak? Oke, thank you, ya. Kolam ada 4 kategori atau 4 jenis. 1 kolam tanah, 2 kolam semen, yang ketiga ada kolam terpal, yang keempat KJA, rambah jaring api. Yang 4 jenis. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani. Jenis ikan apa saja yang Bapak gunakan? Di sini ada dua kategori, ya. Yang termasuk ikan konsumsi, yang satunya lagi ikan hias. Konsumsi itu bisa dilihat ada kurang lebih 15 ini semuanya. Ada nila, ikan mas gurame, bawal dan lain-lain. Kemudian ikan hiasnya ada arapaima, ada alligator, ada arwana, kemudian juga ada ikan koi, ya. Jadi secara global ada dua kelompok. Satu yang biasa kita makan, yang satu ikan tengok-tengok. Nah, hias. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Valen. Jadi berapa luas ukuran kolam? Ukuran kolam yang paling kecil 5 kali 10 meter, yang paling besar 30 kali 40 meter. Kedalaman air antara 1 meter, 1,5 sampai 2 meter. Nah, itu. Perkenalkan, nama saya Jera Badoni. Berapa kali sehari pemberian pakan ikan? Pemberian pakan ikan itu minimal, ya, satu hari itu 2 kali dan sampai 3 kali, pagi, siang, dan sore. Nah, jadi kalau bagusnya memang 3 kali. Kita juga ada sarapan, ada makan siang, ada makan sore atau malam, ya. Nah, ikan juga demikian, makan pagi, siang, sore. Kira-kira berapa lama pemanenan ikan? Waktu pemanenan, ya. Kalau waktu pemanenan itu 1 hari bisa panen, kan? Yang dimaksudnya bukan pemanenan, mungkin panennya adalah panen, ya. Contoh nih, ikan lele itu antara dipelihara 2 bulan setengah sampai 3 bulan panen. Ikan nila 4 sampai 5 bulan. Ikan mas antara 5 sampai 6 bulan, patin 6 sampai 7 bulan. Kemudian kalau ikan gurame paling lama 8 sampai 10 bulan, bahkan 1 tahun, ya. Tapi kalau bibit saya bisa panen setiap hari. Kenapa? Kita di sini itu ada 70%-nya dialokasikan untuk pembibitan.
ada ikan nila, bawal, gurame, ikan mas, ya, koi. Jadi setiap hari dapat orang beli. Walaupun belinya hanya 10 ekor, tapi harganya 1 juta 1 ekor. Lumayan juga, ya kan? Nah, ada yang beli 10.000 ekor, harganya 1.000 rupiah, sama dengan 10 ekor tadi, ya kan? Ikan koi harganya segini 1 juta sampai 2 juta per ekor. Ikan mas segini 1.000, tapi belinya 10.000, sama juga, ya kan? Kok capek kita nggak capek? Yang itu 10.000 ya, bahkan saya pernah hitung sampai 400.000, bahkan 1,5 juta ekor. Nah, itu 1 minggu aja. Tidak merasa sakit, pinggang itu tak terasa. Kenapa? Kenapa? Udah jelas. 500 rupiah dikali 400.000 berapa? Berapa deh? Ayo, mana sama matematikanya? 200 juta. 500 Pak. Kalau 1 juta ekor berapa? 500 juta, 1,5 juta berapa? 750 juta. Berarti beli apa? Beli Pajero Sport baru. Beli apa? Itu ya. Jadi insya Allah lah menyenangkan untuk kita. Ya. Dalam satu kolam kira-kira berapa banyak benih ikan yang dimasak? Yang tergantung ukuran. Nah, ada harus pahami kubikasi kolam itu. Contoh nih, ukuran kolam 30 kali 40 berarti 1.200 meter di kedalaman 1,5 meter dikali 1,5 berarti jadi 1.800. 1.800 kalau pada tebalnya 20 ekor berapa? 36.000 ekor tuh ya kalau paling besar yang paling ujung sana ya itu 20 ekor. Tapi kalau saya nggak nyampe segitu, taruh aja 20.000. Nah, berarti kurang lebih 60%-nya aja saya punya. Jadi patokannya begini, 1 kubik meter kubik air itu kalau lele sistemnya konvensional itu bisa sampai 200 ekor. Tapi kalau sistem intensif itu bisa sampai 1.000 ekor. Ya, itu ada teknologinya, ya kan? Kalau yang macam ini kan sistem konvensional alami. Nah, kalau ikan mas hanya 20 ekor aja. Ikan nila bisa 20 sampai 30 juga boleh, ya. Ikan gurame juga kurang lebih. Yang paling banyak itu penaburan dalam 1 kubik air itu ikan lele dan ikan patin. Gitu. Kira-kira dalam sebulan berapa kali Bapak melakukan pengurasan kolam? Dalam sebulan nggak pernah sebulan sekali kalau ke sekolah. Kalau kami sebulan sekali nggak jarang, jadi bisa tiap hari kalau diperlukan. Nah, pengurasan kolam di sini kalau dalam budidaya ya gini, dalam dihitungnya menguras kolam itu bila mana menyortir. Kalau lele itu minimal dua kali dalam 1 periode panen. Ya, bulan pertama, bulan kedua. Bulan pertama itu memilahkan kecil besar. Di bulan kedua sampai ketiga itu memisahkan mana yang akan dipanen, mana yang menunggu panen. Nah gitu. Kalau tidak dipakai sistem itu nanti ikannya yang besar makannya kecil, ya. Ini yang besar makan yang kecil. Nah, terus yang besar pasti makannya lebih banyak. Nah, yang kecil kenapa? Dia bodinya kecil terus makannya apa? Mau berebut ya lagi ya dapat sedikit, ditambah lagi suka melaju payah lagi begitu ya. Jadi intinya kalau dari pengurasan itu disesuaikan mau nguras panen atau mau nguras nyortir. Kendala apa saja yang Bapak alami selama budidaya ikan Pak? Kendala yang dialami ya bukan saya aja, pasti secara umum ya. Secara umum kendala, contoh misalkan kendala tentang ikan mati karena kena penyakit dan sebagainya, cuaca dan sebagainya, insya Allah itu sudah bisa kita atasi. Dan seandainya kalau penyakit ikan kita tidak bisa atasi, kita bisa hubungi dokter kalau dokter, ya kan ada bisa di internet kan. Kalau kita perlu apa kepala mules ya, perut pening, bisa dokter Biwater.
di sini saya bisa juga hubungi. Saya hubungi karantina ikan, ya. Ibu Pak Bahtiar namanya, sama Ibu Lina. Tolong Ibu bantu. Siap Pak Re, apa yang bisa kami bantu? Ya, Bu izin ikan kami ada yang sakit Bu, mungkin pusing atau mual-mual atau macam mana gitu kan. Buat aja biar mereka pun pikir mana ada bisa mual atau pusing kan gitu. Oke Pak, besok saya ke sana. Dan kami kalau ke sana bisa hubungi ke mana? Ke karantina. Selain karantina ikan, kami hubungi ke Balai Budidaya Laut di Stokok BPBL, Balai Perikanan Laut. Itu langsung dokternya datang sini, ya ahlinya datang sini. Mana Pak Rey? Ya, bayar nggak? Ke dokter bayar nggak? Ya kalau ke dokter bayar dong. Tapi kalau saya gratis. Macam kalian tak gratis konsultasinya. Hanya kalau di sini tuh karena yang mengelola daerah ini adalah lain dengan yang budidaya, otomatis di sana kan harus pakai pelatih. Ada tiket masuk, tapi dapat minum ya. Nah, kalau tempat lain masuk bayar tapi tak dapat minum. Nah, di sini ada 2 manajemen. Nah, kalau kami tidak menerapkan itu, kami dikomplain sama mereka. Bahkan kami dikomplain sama kawan sendiri, Pak Re jangan mematikan kami. Kenapa mematikan? Kapan saya kasih racun kan? Nah, itu tidak Bapak masuk sekian sama dengan kami, tapi Bapak kasih minum. Kalau bagi kami, mereka datang sini, ya mungkin punya uangnya hanya untuk masuk aja, mau tengok-tengok, tekaknya kering. Nah, sekarang ada dengan minum. Dan kami nggak rugi loh, sebenarnya gitu ya. Kami nggak rugi. Itu aja alasan kami. Padahal sebenarnya memang mengurangi keuntungan. Tapi sebenarnya tidak. Dan kalau yang seperti ini, nah kami memang ada anggaran khusus yang saya ambil dari mana? Dari tadi, dari tiket masuk tadi. Nah ada orang-orang kakak-kakak kalian yang duduk di sini seminggu sampai 1 bulan tinggal di sini, makan di sini, kami gratiskan. Ada yang dari pesantren, anak mahasiswa. Nah besok ada yang dari Aceh. Hari Selasa ada sekitar 30-40 orang. Maka minum gratis. Ya, tak bayar lagi. Kita ambil dari yang tadi. Jadi adik-adik juga udah subsidi. Jadi istilahnya ada subsidi silang lah. Lokasi pembudidayaan milik Bapak di tempat lain Pak? Ada di Barilang, kemudian di mana di Cate sama di Pulau. Nah kami bisa mengembangkan insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kami. Insya Allah di Pulau lahannya lebih luas. Bahkan kami kalau di Cate sudah ada kolamnya. Di sana kolamnya lebih besar dari ini. Jadi satu kolam paling kecil itu ukuran 50 kali 50. Ya. Ada 12 kolam yang itu. Kemudian yang ukuran 30 90. Ada yang 45 200. Gede kan? Nah, dalam lagi. Dalam bantu ya. Orang Jerman ya. Bilang sama Bu Imas. Teh salam ti Pak Re gitu. Di Kang Re gitu. Nah, ya. Nah, kalau boleh Teh Imas di haturanan linggih katilat bahasa Jerman itu. Coba apa kak? Di haturanan linggih katilat. Ya. Di apa ditinjaukan kan? Ya. So welcome to Ibu Imas Katibulat. Selamat datang di Katibulat ya. Oke, sama-sama dari Jerman kalau gitu dengan saya. Ya. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.